Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua turnamen catur Grand Chess Tour Croatian Rapid and Blitz 2021 tadi malam masih diwarnai permainan-permainan yang cukup ketat oleh para peserta. Rata-rata pemain bermain hingga ke babak endgame. Tidak ada permainan yang berakhir di babak pertengahan. Untuk pagi ini kita akan coba ulas duel antara duo Rusia Ian Nepomniachtchi versus Alexander Grischuk di babak keempat tadi malam. Dan berikut ini kawan potongan video saat dimana langkah pertama Ian Nepo dilakukan oleh salah satu panitia penyelenggara yang menginginkan Ian Nepo atau kedua pemain bermain dengan English Opening. Mungkin pembukaan English Opening ini bukan pembukaan yang dipersiapkan oleh Ian Nepo untuk melawan Alexander Grischuk di game ini. Tapi kita lihat saja bagaimanakah jalannya permainan antara duo Rusia ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai langkah pertama kawan, coba kita lihat profil-profil kedua pemain. Ian Nepo kawan saat ini berusia 31 tahun, kelahiran tahun 1990, menempati ranking 4 dunia dengan Elo rating standarnya 2792, Elo rapidnya 2791, dan Elo blitznya 2807. Sedangkan Alexander Grischuk kelahiran tahun 1983 saat ini menempati ranking ke-7 dunia dengan Elo rating standarnya 2778, Elo rapidnya 2784, dan Elo blitznya 2765. Dan kita mulai permainannya. Di sini Ian Nepo bermain dengan putih. Tentu saja tadi sudah diwakili oleh salah satu panitia kawan bermain dengan pion C4, dan Alexander Grischuk membalas dengan pion E6. Kuda putih F3, pion D5, pion G3 ingin Viajento gajah di peta G2, dan Grischuk melanjutkan pion D pukul pion C4, dibalas Ian Nepo dengan langkah menteri ke A4 skak ingin mendapatkan pion hitam ini. Ditutup oleh gajah di D7, menteri pukul pion, sekarang pion C5, dan kuda putih lompat ke E5 untuk mengancam atau mengincar gajah peta terang hitam di peta D7 ini. Alexander Grischuk mengembangkan kuda C6 menantang kuda putih, tapi Ian Nepo memilih pukul gajah di D7, dipukul balik oleh menteri. Sekarang gajah putih G2 persiapan untuk rokade pendek, dan Grischuk melanjutkan pengembangan kuda F6. Ian Nepo rokade, gajah hitam E7 juga mempersiapkan diri untuk rokade pendek, dibalas dengan langkah pengembangan kuda C3. Alexander Grischuk rokade, dan beteng putih digeser ke D1, menempati satu lajur dengan menteri hitam ini. Grischuk juga menggeser beteng F ke D8, pion B3 ingin mendobel Viajento kedua gajahnya di sayap menteri, dan dibalas dengan langkah beteng A bergeser ke C8, gajah putih B2, sekarang pion A6. Tentu di langkah berikutnya persiapan untuk memainkan pion B5 untuk mengancam menteri. Dan Ian Nepo menggeser beteng A ke C1. Kedua beteng pemain sudah saling berhadapan di lajur yang sama kawan, tapi sementara lajur C atau lajur D ini masih belum terbuka. Tentu ini akan menyajikan pertarungan di peta pusat, di peta D4 atau D5, atau di peta C4 atau di peta C5 nantinya. Di sini Alexander Grischuk memainkan pion B5 mengancam menteri, menteri bergeser ke F4, pion H6, dan pion D3. Lanjut Ian Nepo. Pada diagram seperti ini kawan, mungkin tak asing lagi bagi Ian Nepo, karena di diagram langkah ke-16 ini sebelumnya pernah dimainkan Ian Nepo saat menggilas Levon Aronian bulan lalu di Paris Rapid and Blitz dengan permainan kombinasi yang cantik. Cuma urutan langkah dan temponya sedikit berbeda, tapi bangunannya sama persis di langkah ke-16 ini. Kalian bisa menonton video ulasannya saat mengalahkan Levon, linknya ada di atas layar atau di kolom deskripsi. Dan kita lanjut ke permainannya. Di sini Grischuk melanjutkan dengan langkah kuda D5, mengancam menteri, juga menantang pertukaran kuda. Tantangan diterima, kuda putih pukul kuda hitam D5, dipukul balik menggunakan pion E. Dengan memukul balik menggunakan pion E ini kawan, membuat Grischuk mempunyai pion mayoritas di sayap menteri, juga mendapatkan kontrol-kontrol di peta pusat dengan para pionnya ini. Dan Ian Nepo mencoba mengimbangi permainan peta pusat dengan pion E3.
dibalas dengan pion D4 menantang pion E3 ini. Tantangan ditolak kawan. Ian Nepo memilih memainkan gajah ke E4. Ancamannya cukup jelas akan menempatkan kembali gajahnya ke peta F5 untuk memberikan serangan bagi menteri hitam dan beteng yang ada di belakangnya. Diantisipasi dengan mengangkat beteng ke C7, gajah putih F5 menyerang menteri dan menteri maju ke D6 menantang pertukaran menteri. Tantangan diterima, menteri putih pukul menteri hitam. Dan sepertinya kawan, kedua pemain ingin bermain babak akhir atau endgame lebih cepat, dipukul balik oleh gajah hitam. Dan Ian Nepo sekarang menarik mundur gajahnya ke E4 mengincar kuda yang ada di peta C6. Kuda tidak dipindah oleh Chris Juk, dia memainkan gajah ke E7. Membuka akses bagi betengnya untuk memperkuat posisi pion D4-nya. Ian Nepo merespon dengan langkah pertukaran perwira gajah pukul kuda. Niatnya untuk mengeliminasi satu penjaga pion pusat hitam di peta D4 ini. Setelah dipukul balik oleh beteng hitam, Ian Nepo pukul pion D4 menggunakan gajah. Beteng hitam tidak akan berani pukul gajah ini kawan, karena nanti akan merugikan dan hitam akan kalah kualitas perwira setelah dipukul balik oleh pion putih. Apalagi pion hitam ini tidak akan mungkin berani pukul gajah putih ini, karena betengnya nanti akan tewas oleh beteng putih. Dan Ian Nepo pun berhasil merusak susunan pion pusat hitam dan unggul satu pion. Kita masih di langkah ke-24 kawan, tapi kita sudah memasuki permainan endgame sepasang beteng plus gajah gelap. Permainan berlanjut, Chris Juk menggeser beteng D ke C8. Menumpuk betengnya, persiapan untuk pion pukul gajah. Gajah ditarik mundur ke C3, pion F5 lanjut Chris Juk, dan Raja Putih bergeser ke F1, Raja Hitam ke F7 persiapan menuju pusat. Beteng putih naik ke C2 persiapan untuk mendobel beteng di lajur C. Pion G5 lanjut Chris Juk, Raja Putih ke E2 dan Raja Hitam ke E6. Sekarang Ian Nepo mendobel betengnya di lajur C. Pion H5 lanjut Chris Juk dan pion H3 balas Ian Nepo. Gajah hitam ke D6 lanjut Chris Juk. Ian Nepo memainkan gajah ke B2, membuka akses bagi kedua betengnya untuk mengontrol lajur C ini kawan, dan Raja Hitam bergerak ke D5. Mungkin di langkah berikutnya persiapan untuk mendorong pion ke C4 agar permainan semakin terbuka dan mungkin terjadi pertukaran beteng nanti di peta pusat atau di peta C4 ini. Di sini Ian Nepo bermain dengan pion di sayap raja kawan, pion G4, pion H pukul pion G4, dipukul balik oleh pion H, dan dipukul balik oleh pion F. Walaupun Ian Nepo tadi kawan mengorbankan satu pionnya di sayap raja, tapi Ian Nepo juga berhasil menumpuk dua pion hitam di lajur G. Tentu bertumpuknya pion seperti ini akan menjadi target mudah bagi beteng, mungkin nanti akan digeser ke peta G1. Tapi Ian Nepo di sini bermain dengan pion E4 terlebih dahulu, skak. Raja ke E6, dan sekarang pion D4 menantang pion hitam. Apabila pion ini pukul pion putih kawan, hitam akan kehilangan satu betengnya. Namun apabila pion ini tetap didorong maju ke C4 menolak pertukaran, maka pion D5 balas Ian Nepo menggarpu beteng hitam, dan hitam akan kalah dengan variasi ini. Oleh karena itu di posisi seperti ini tadi, Chris Juk menarik mundur betengnya ke C7 menghindari ancaman garbuan. Pion D5 lanjut Ian Nepo skak, Raja ke F7. Sekarang beteng putih digeser ke G1 persiapan mengeliminasi kedua pion hitam di lajur G ini. Pion C4 balas Chris Juk, pion B pukul pion C4, dipukul balik oleh beteng, dipukul balik atau terjadi pertukaran beteng di sini kawan, dan Ian Nepo melanjutkan dengan Raja ke D3. Untuk mencegah pergerakan beteng yang akan menempati lajur atau baris kedua pertahanannya. Chris Juk menggeser betengnya ke A4 mengincar pion A2. Ancaman tidak dihiraukan oleh Ian Nepo, dia memilih memainkan pion E5 mengancam gajah. Gajah ke C5 mengincar pion F2. Di sini Ian Nepo tidak mencoba membackup pionnya, dia menggeser betengnya ke C1 mengancam gajah. Dan bila pada posisi ini gajah hitam pukul pion F2 ini, maka dua pion putih ini akan bisa promosi kawan. Terlebih dahulu putih akan memainkan pion E6 skak.
raja ke E7, dan beteng ke C7 skak. Bila raja ke D6, beteng putih akan kembali skak di D7, raja ke C5, dan pion bisa promosi di langkah berikutnya. Namun bila raja pada posisi ini tadi kawan, bergerak ke peta D8, selanjutnya pion D6, dan di beberapa langkah berikutnya, dua pion ini bisa promosi atau bahkan raja hitam akan kena skak mat. Pada posisi seperti ini tadi, Alexander Kristoff tidak pukul pion F2. Dia bermain dengan langkah beteng bergeser ke C4 menantang pertukaran beteng untuk memblokade serangan kepada gajahnya. Tantangan ditolak, Yanepo menggeser betengnya ke H1 dan beteng bergerak ke F4 mengincar pion F2 kali ini, dan sekarang pion E6 lanjut Yanepo skak. Raja ke G6, gajah ke E5 mengancam beteng, beteng pukul pion F2, dan pion D6 lanjut Yanepo ingin segera mempromosikan salah satu pionnya. Di sini Alexander Kristoff membalas dengan beteng ke F5 mengancam gajah, di backup oleh raja di E4, dan di sini di langkah ke-47 Alexander Kristoff menyerah. Dengan posisi seperti ini kawan, sangat sulit bagi hitam untuk mencegah dua pion putih untuk promosi. Apabila permainan tetap dilanjutkan, mungkin seperti ini kawan, beteng ke F8, pion E7, beteng ke E8, dan pion D7, salah satu pion ini akan bisa promosi. Apabila pada posisi ini gajah pukul pion yang ada di D6, maka tetap saja pion putih ini akan bisa promosi di langkah-langkah berikutnya. Sudah tidak bisa dibendung lagi, atau hitam akan kehilangan betengnya, dan tetap saja dengan posisi atau komposisi seperti ini kawan, putih akan tetap menang. Jika pion tetap didorong maju ke G2, gajah putih bisa mencegahnya di peta C5 untuk mengontrol peta G1 ini, dan hitam sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk mempromosikan pion-pionnya. Itulah kawan permainan antara Ian Nepomniachtchi versus Alexander Kristoff seniornya di tim Rusia. Tadi malam Ian Nepo main 3 kali kawan, 1 kali menang saat melawan Kristoff ini, 1 kali kalah saat berhadapan dengan Ivan Sarik, dan 1 kali remis saat berhadapan dengan Jan-Krzysztof Duda. Menempatkan posisinya masih berada di posisi puncak. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghiburkan kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.